saya harus telepon Mbak Asi dulu ya. Mbak, ntar Mbak kita ikutin mobil aja dulu deh Mbak. Ya saya harus kasih tahu dia. Ya sekarang Mbak mau ngasih tahu Mbak Asi buat datang kemana, karena kita kan nggak tahu ini mau kemana dia. Masuk ke rumah. Mbak, rumah siapa lagi nih Mbak? Nggak tahu, ini rumahnya gede banget ya. Jangan-jangan rumah bosnya tadi. Aduh, saya tambah nggak ngerti deh. Tunggu ya Mbak, saya telepon adik saya dulu ya. Ya udah, kasih tahu aja, suruh kesini aja sekalian Mbak. Mbak Asi kan tadi minta tolong sama kita juga kan, biar dia juga lihat nih. Sini Mbak, biar saya ngomong Mbak. Halo, Mbak Asi. Iya, ini tadi kita ngikutin Mbak Rami. Terus nggak tahu ke rumah siapa, ini rumah gede banget. Kayaknya Mbak Tuti juga nggak tahu ini rumah siapa. Mbak di mana sekarang? Sama Flori. Ya udah Mbak kesini aja berdua sama Flori. Ntar saya Sherlock ya. Iya. Ya udah. Mbak cepet Mbak. Iya cepet ya Mbak. Udah, assalamualaikum. Nah kan bener kan? Tuh dituntun kan? Iya. Ini pasti rumahnya Pak Lukman nih, turun, bosnya Mbak. tadi tuh. Bentar dulu. Itu dulu. Keburu dia masuk Mbak. Mbak. Ayo. Hei, selalu menghindar. Oh, di sini sama dia lagi nih orang laki. Oh, ini rumahnya. Bagus. Pantesan kamu nggak betah di rumah, nggak bingung ngurus suami kamu. Ternyata udah rumah ini kita kan nggak tahu rumah siapa. Yang bikin nggak jelas, jelasin dong. Tunggu Mbak, sebentar. Sebenarnya Mbak Rahmi ini, kami yang meminta dia untuk menjadi supir kami. Supir. Jadi Mbak Rahmi ini supir di sini Pak? Iya Mbak. Karena selama ini kami nggak percaya sama supir yang lama-lama itu. Kami sama sekali tidak percaya. Itu semua cuma ngomong kosong, cuma nutup-nutupin akal bulus kalian. Diam kamu. Mohon maaf, Ibu Rahmi ini udah baik banget Bu. Saya terima dia karena saya merasa kasihan dia suaminya stroke, dia butuh biaya untuk anaknya, buat kehidupan Bu. Kehidupan sekarang sulit Bu. Nggak mungkin Bu, dia nggak sayang sama suami sama anaknya. Ini cuma ibadah doang Bu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nggak mungkin, Ibu mana tahu dia pergi berdua. Ibu kan di rumah, mana Ibu tahu kelakuan yang dia lakukan di luar rumah. Mbak, sekarang Mbak mau percaya atau enggak silakan. Yang jelas Pak Lukman sama Bu Lukman udah ngasih penjelasan bahwa saya di sini benar-benar kerja untuk keluarga saya. Coba dari dulu kamu jelasin. Jangan saat Mbak selalu marah-marah. Saya mau menjelaskan selalu dipotong dengan ucapan Mbak yang tuduhan Mbak yang enggak. Kalau saya Saya datang, Mbak, selingkuh, saya ini kalau saya datang bekerja. kamu tinggal, saya datang kamu tinggal. Mana pernah saya dapat penjelasan? Mbak, ini maaf nih, jadi nggak enak kan ribut di depan rumahnya Pak Lukman. Kamu lihat tuh apa mama kamu tuh yang udah selingkuh. Apa anak saya bawa? Enak, ya. Iya anaknya. Anaknya yang pesantren. Pesantren sebelah. Coba tanya, kamu pernah nggak ditengok sama ibu kamu? Diurus nggak sama ibu kamu? Nah, kamu masih percaya kan sama mama? Si mama, aku sayang sama mama. Tante, Tante dengerin dulu penjelasan aku. Tante udah puas belum menyiksa keluarga aku? Tante udah puas belum? Tante udah puas belum bikin papa aku stroke? Sayang sama Tante itu cuma sayang sama kamu, sama papa kamu. Papa aku terjara-jara Tante. Kamu tuh nggak tahu. Iya, papa kecelakaan habis berenang sama tante ini kakak. Bohong, anak kecil kamu mau tahu apa? Mbak, ini yang bener yang mana sih Mbak? Masih mau ngelak, Mbak. Mbak masih mau tetap Aduh, menyalahkan Tante saya. tuh cuma sayang sama kamu, sama papa kamu yang udah telantarin sama mama kamu. Mbak, tolong deh jujur di sini. Barusan ponakan Mbak sendiri yang ngomong kayak gitu. Ini yang bener yang mana sih Mbak? Kita udah ngerasa aneh dari awal, soalnya nggak ada yang bener. Memang dia Mbak, mereka berdua ini selalu merusak rumah tangga saya. Saya selalu difitnah. Saya keluar malam, saya kerja. Saya pagi keluar, memang gak ngurus suami kalau pagi. Tapi malam saya pulang kerja, semua saya rapiin. Bohong. Tante udah puas belum menyiksa keluarga saya, Tante? Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Tante yang harus diam. Dede. Mbak tadi bilang bohong, emang Mbak pernah lihat langsung waktu Mbak Rahmi ini datang ke rumah ngurus keluarganya? Anak kecil ini mana tahu? Mamanya pergi, papanya stroke. Mana tahu siapa yang ngurus? Bentar dulu, Mbak selalu Mbak. berpikiran kotor sama saya.
Mbak, saya tanya Mbak ini, Mbak pernah datang ke rumahnya? Pernah ngeliat langsung Mbak Rami ngurus keluarganya? Ya udah sekarang gini, biar Mbak berdua puas. Saya akan mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Maaf, saya mulai sekarang pengen berhenti aja kerja daripada saya jadi fitnah. Keluarga saya berantem terus, saya capek Pak. Capek pikiran, capek tenaga, tapi saya nggak dihargai. Saya selalu dituduh selingkuh sama Bapak. Saya tidak mengizinkan kamu keluar. Saya tetap mengharapkan kamu tetap di sini ya. Selesaikan dulu aja masalahnya. Baik Pak, terima Saya kasih banyak beristirahat. Ibu sama Bapak ya. Saya minta maaf banget Pak. Bapak sama Ibu silakan istirahat aja ya Bu ya. Iya, Bu, ya. Terima kasih, Semoga Bu, ya. tetap terus Iya, amin. beres Terima kasih. urusannya. Maaf ya Pak, Bu jadi ngeganggu. Maafin Mama ya Nak ya. Mama lakukan semua ini buat kamu, buat Bapak, dan buat keluarga kita supaya keluarga kita berkecukupan. Papa kan sakit. Mas, kalau memang hanya kerjaan yang halal, Mbak nggak perlu berhenti, Mbak. Apalagi tadi Pak Lukman udah bilang kan, kalau Mbak dipertahanin di sini. Saya udah terlalu kenyang dituduh selingkuh, dituduh yang enggak jadi perempuan malam. Tapi kan udah jelas tadi Mbak buktinya kalau misalnya dari majikan Mbak sendiri yang ngomong kalau mereka percaya sama Mbak sebagai, maaf ya Mbak, supirnya. Ya, apalagi tadi ada istrinya Pak Lukman sendiri yang ngomong kalau ternyata semua ini nggak kebukti kan. Kok nggak pada diem? Gara-gara Mbak nih. Ya karena saya butuh penjelasan dari dulu. Setiap saya mau Ya, menjelaskan sama Mbak Ya, nggak sekarang udah jelas ya udah mau apa lagi? Jadi Mbak selama ini minta tolong sama kita. Mama, Tante, ini Mama saya stroke gara-gara Tante. Lihat. Saya lakuin ini semua untuk keluarga kita. Supaya anak kita bisa sekolah. Mas juga bisa cepat sembuh untuk pengobatan semuanya. Sekarang terserah Mas saja. Biar kakak-kakak berdua puas. Dia selalu menyalahkan saya dan nuduh saya selingkuh dari Mas. Saya masih sayang sama kamu, Mas. Kalau Mas mau ceraiin saya, silakan. Saya rela, Mas. Saya ikhlas. Mbak ini depan anak loh, kok ngomong gitu Mbak? Wah, nggak mau kuat. Mati dibelain. Tahu diri anak sama bapak samanya. Mbak, Mbak Asin, Mbak Tuti. Mbak,